Selanjutnya kita beralih ke acara inti yang dimana kegiatannya adalah kebijaksanaan TIK untuk pembelajaran yang dipandu oleh Ibu Yeni Husnaini. Yang kedua pada jam 10 nanti sampai jam 10.30 sosialisasi membatik yang dipandu oleh Pak Bardo Baskoro. Dan yang terakhir adalah jam 10.30 sampai jam 11.30 yang dipandu oleh Bapak M. Faizin tentang memaparkan tentang daftar dan unggah karya melalui web membatik. Selanjutnya, adapun koordinator untuk kegiatan sosialisasi dan BIMTEK Membatik 2021 pada hari ini yang akan dipandu oleh Bapak Murajianto SPD. Adapun beliau merupakan guru IPS di SMP Negeri 19 Samarinda, Ketua MGMP IPS SMP Kota Samarinda, serta beliau juga merupakan Ketua FKG IPS Nasional Kalimantan Timur. Kepada Bapak Murajianto SPD kami persilahkan. Jaringan seperti ini. Terima kasih Bu Elin. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin ya, saya live dulu ya. Silakan Pak Kadis. Moderator. Pak Kadis. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kadis. Silakan Pak Murajianto. Baik, saya ulangi. Terima kasih kepada Bu Elin Rusiani selaku MC dan juga sekaligus penanggung jawab kegiatan pelatihan pada kali ini atas kesempatannya kepada saya selaku moderator dalam memandu atau mengantarkan penyampaian materi dari para narasumber yang akan memberikan materi pada kegiatan hari yang pertama ini. Puji syukur alhamdulillah, marilah Bapak Ibu sekalian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini kita masih diperkenankan berkumpul, bertemu meskipun dalam pertemuan melalui Zoom meeting ya, tidak secara tatap muka. Namun alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kedepannya dan selanjutnya kita senantiasa sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan aktivitas kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis membuat bahan ajar berbasis TIK atau yang lebih sering kita mendengar disebut dengan membatik. Dan narasumber pada pelatihan atau kegiatan hari ini nantinya akan berasal dari Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Teknologi Informasi ya, Pusat Data Teknologi Informasi Pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah pada saat ini para narasumber sudah bergabung bersama kita di ruang virtual ini. Yang pertama nanti akan menyampaikan materi adalah Ibu Yeni Husnaini. Ibu Dr. Anda Yeni Husnaini MPD. Dia nanti akan menyampaikan materi tentang kebijakan TIK untuk pembelajaran. Saya sapa terlebih dahulu pada Ibu Yeni Husnaini. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Pak Yanto, Bapak Ibu sekalian, para hadirin. Setengah jam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bapak Ibu, semoga juga di Kaltim ya dan sekitarnya sehat semua. Ya, kita semua dalam keadaan sehat, mudah-mudahan dapat melaksanakan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu Yeni Husnaini, silahkan untuk menyampaikan materi tentang kebijakan TIK untuk pembelajaran.
Nanti kira-kira untuk pelaksanaan sesi ini dengan narasumber yang lain berlanjut panelis atau dialog kita bersama-sama. Bu, gimana Bu? Mungkin gimana baiknya kami serahkan ke Pak Moderator ini. Ya. Atau mungkin setelah saya, karena memang biasanya kalau kebijakan kan agak makro ya. Silakan bisa langsung, atau ketika mungkin saya menyampaikan atau memaparkan materi bagi teman-teman para guru bisa juga bertanya langsung, atau mungkin setelah sesi. Silahkan Bapak. Baik, nanti kita ikuti sesuai situasi aja Bu, perkembangannya gimana. Jadi silahkan Ibu Yeni untuk menyampaikan materi kebijakan TIK untuk pembelajaran. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Yanto selaku moderator. Pertama dan utama Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kadis ya, Provinsi Kaltim dan selaku juga Ketua PGRI. Kemudian yang kami hormati Bu Elsa ya, Bu Esti, Product Manager dari Epson. Kemudian yang kami hormati tentunya penyelenggara, penanggung jawab kegiatan ini, dan tentu pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dari kegiatan ini, mulai dari Epson, dari jajaran APKS PGRI, ada Pak Abdul Rojak, kemudian juga para narasumber ya dalam hal ini mungkin dari berbagai unsur, Duta Rumah Belajar yang luar biasa yang sudah mendampingi kami ketika kegiatan-kegiatan terkait dengan pembelajaran TIK. Kemudian yang kami cintai tentunya Bapak Ibu sekalian, para guru mulai dari jenjang mungkin TK ya, yang tadi juga sudah ikut hadir ya, SD, SMP, SMA, SMK yang kami tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita semuanya di forum ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan ini. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Dengan ridhonya kita bisa bersama-sama berkumpul di kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas terkait dengan kebijakan pembelajaran daring. Saya kira Bapak Ibu sekalian, selama pandemi ini sudah hampir 2 tahun ya Bapak Ibu sekalian, setahun mau ke 2 tahun ini, kita mau tidak mau sudah memanfaatkan pembelajaran daring dengan segala potensinya, dengan segala kondisinya. Saya sudah dengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, bahwa memang kita di Kaltim ini mungkin belum semuanya mempunyai sarana atau mungkin juga infrastruktur yang memadai, tetapi juga ada yang sudah memadai, ada juga yang mungkin memiliki potensi-potensi yang mungkin perlu ditingkatkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Saya kira semua kondisi ini tentu membelajarkan kepada kita bagaimana caranya kita eksis, caranya kita bisa berperan di dalam kondisi seperti ini. Tentu yang paling penting itu sebetulnya SDM-nya. Bapak Ibu sekalian, selaku pendidik yang betul-betul mengawal proses pembelajaran ini. Jadi saya yakin di Provinsi Kaltim ini, walaupun kita mungkin tadi bervariasi keadaannya, tetapi saya yakin Bapak Ibu sekalian memiliki potensi walaupun dari mungkin hal-hal yang lain yang perlu kita tingkatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya share materi sebentar mungkin ya Bapak Ibu.
Sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah. Baik. Sudah, Jadi Bu. kita- Sudah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan fokus membahas kebijakan pembelajaran daring. Tadi kami sudah sampaikan bahwa Bapak Ibu akan fokus ke bagaimana proses pembelajaran selama ini. Saya yakin Bapak Ibu tadi sudah mengalami proses itu ya, walaupun mungkin dengan berbagai cara. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian, kebijakan pembelajaran daring ini banyak hal tergantung ke unsurnya. Mulai dari teknologinya seperti apa. Sekarang ini kan kita Bapak Ibu sekalian banyak perkembangan maupun perubahan teknologi, sosial, dan juga unsur-unsur lain mulai lingkungan dan sebagainya yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas ini berpengaruh sekali kepada pembelajaran atau proses pembelajaran itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah ini kalau kita lihat dari unsur teknologi Bapak Ibu sekalian, adanya disrupsi teknologi akan berdampak pada semua sektor. Jadi bukan hanya sektor pendidikan saja Bapak Ibu sekalian, tetapi juga sektor-sektor yang lain. Nah, adanya perubahan ini tentu Bapak Ibu sekalian, penerapan otomatisasi AI ya. Mungkin kita sudah mengenal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi AI ini udah seperti sekarang ini kalau Bapak Ibu menggunakan handphone ya yang sudah pintarnya luar biasa, begitu juga menggunakan teknologi yang lain. Ini dengan menerapkan otomatisasi ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga konektivitas 5G ya, bukan main. Ini sudah banyak digunakan di kendaraan maupun di yang lain-lain. Belum juga pencetakan 3D ya, printing yang luar biasa sudah maju. Apalagi juga yang kita alami Bapak Ibu sekalian, yang di dalam pembelajaran, media pembelajaran juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi yang memanfaatkan teknologi tinggi. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu cukup PowerPoint atau cukup mungkin menggunakan media ya hanya televisi saja atau yang lain. Tetapi sekarang ini banyak teknologi-teknologi yang bisa kita manfaatkan. Nah, apalagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita akan mengembangkan atau akan membuat bahan ajar, nah ini bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang sedang berkembang Bapak Ibu sekalian. Karena dengan makin bertambahnya teknologi ini, tentu juga fungsinya juga makin banyak Bapak Ibu sekalian. Nah kalau kita bandingkan ya Bapak Ibu, ya terus terang ya, kita kan angkatannya kadang-kala berbeda ya, antara siswa kita dengan kita sendiri selaku pendidik ya. Mereka kadang-kadang lebih cepat Bapak Ibu sekalian dalam menangkap teknologi. Nah bagaimana kita memanfaatkan kecepatan mereka menggunakan media pembelajaran yang kita kembangkan. Nah di kegiatan ini Bapak Ibu sekalian, kami dari Pusdatin berharap kepada Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan bahan ajar, tentunya yang bisa Bapak Ibu sekalian juga manfaatkan ketika di pembelajaran, sehingga selain nanti Bapak Ibu sekalian terbiasa juga memiliki kemudahan-kemudahan dan juga unsur kemenarikan, sehingga para siswa diharapkan tentunya bisa memanfaatkan dengan nyaman, menarik, dan tentu akan menjadi meningkat harapannya dari hasil belajar itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah ini dari unsur teknologi, kemudian juga perubahan yang lain yang tak kalah ini ya, sekarang ini luar biasa, sosial-kultural Bapak Ibu sekalian. Perubahan demografi, profil sosioekonomi dari populasi dunia dan sebagainya ini, kita tahu meningkatnya usia harapan hidup dan juga usia lama bekerja. Ya, perkembangannya signifikan Bapak Ibu sekalian. Kami ya di kantor ya, kalau zaman dahulu kan usia pensiun itu 56 ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang alhamdulillah sudah meningkat, sudah 58. Bahkan ini sekarang ini sudah mulai digalakan Bapak Ibu sekalian. Sebagian besar dari Kemendikbudristek sudah mengadakan perubahan Bapak Ibu. Jadi kami para terutama struktural ya,
sekarang sudah dialihkan ke fungsional. Jadi sebagian besar yang ada di Kemendikbud ini, jadi sudah banyak ke fungsional. Jadi fungsional ini memang betul-betul ke depan ini akan menjadi sesuatu yang dicari Bapak Ibu sekalian, karena selain bisa meningkatkan masa pensiun, juga tantangannya banyak Bapak Ibu sekalian. Kebetulan di Pustekom juga kami sudah mengembangkan, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mendengar ya, jadi kami di Pusdatin ya, Pustekom dulu, itu sudah membina jabatan fungsional PTP atau pengembang teknologi pembelajaran. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah ada yang tahu. Nah sekarang yang ikut meningkat terus Bapak Ibu sekalian, karena seiring dengan tadi adanya perubahan dari struktural ke fungsional yang sedang digalakkan sekarang ini, yang pada tahun lalu yang sudah dimulai dari pusat. Nah sekarang mungkin dari provinsi-provinsi juga sudah mulai ada perubahan-perubahan. Nah ini menjadi pilihan alternatif bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin beralih ke jabatan fungsional. Nah selain itu Bapak Ibu sekalian, kita juga tahu bahwa tumbuhnya migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan kelas menengah. Nah ini juga berpengaruh tentunya ke perubahan itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi memang seperti Bapak Ibu sekalian kita tahu dengan perubahan-perubahan ini kita perlu ada penyusian-penyusian bagaimana pembelajaran itu sendiri, sehingga sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, sebetulnya pandemi ini memang sisi lain ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Kita lebih meningkat pembelajaran melalui daring ini Bapak Ibu sekalian. Artinya sebetulnya bukan hanya pandemi ini Bapak Ibu sekalian kita perlu daring. Pandemi atau tidak pandemi, memang daring ini paling tidak satu solusi untuk pembelajaran bagi kita ketika ada kendala-kendala tertentu, sehingga pembelajaran seperti ini bisa kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Nah selain itu Bapak Ibu, meningkatkan tenaga kerja yang terus bergerak dan fleksibel. Nah ini salah satu perubahan ya, munculnya kepedulian konsumen terhadap etika, privasi, dan kesehatan dan sebagainya. Ini perubahan secara global Bapak Ibu sekalian, bukan hanya terjadi di kita, di Indonesia, tetapi juga di luar negeri seperti ini. Nah, kami dari Pusdatin tentunya perlu menyesuaikan hal-hal ini, perubahan-perubahan ini, baik dari teknologi, sosial kultural maupun lingkungan, sehingga proses pembelajaran ini betul-betul bisa dimaknai baik oleh pemangku kepentingan maupun yang lainnya. Sehingga kami harapkan terutama sebetulnya Bapak Ibu, para Bapak Ibu guru di sekolah sebagai ujung tombak dari pembelajaran ini bisa menangkap perubahan-perubahan yang terjadi. Karena memang suka tidak suka perubahan itu sendiri memang terjadi ya Bapak Ibu sekalian, kita perlu menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Kemudian perubahan selanjutnya yaitu lingkungan. Habisnya bahan bakar fosil, krisis air, perubahan iklim, dan permukaan laut naik, ini juga perubahan lingkungan ya memang terjadi di hadapan kita. Apalagi mungkin Bapak Ibu kalau di Kaltim mungkin ya sekarang ini bukan main juga perubahan banyak ya, mulai dari mungkin ya bahan bakar juga sudah menyusut ya, kemudian juga meningkatkan kebutuhan energi dan air dan sebagainya sudah mulai berkurang Bapak Ibu sekalian. Nah tentu kita perlu juga ada alternatif Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa meningkatkan hal-hal di luar ini sehingga betul-betul bisa menutupi, sehingga lingkungan ini betul-betul kita bisa jaga Bapak Ibu sekalian. Nah kami sedapat mungkin di Pusdatin ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan lingkungan ini, kalau dulu kami bisa memanfaatkan kertas itu banyak Bapak Ibu sekalian, kertas
dengan kertas kan ini pohon yang ditebang berapa Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan kita menggunakan mengurangi penggunaan kertas paperless, paling tidak mengurangi pohon berapa yang tebang. Karena kami sudah menggunakan teknologi yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh semua unsur. Terutama ya sekarang yang sudah menggunakan ya memang Kemenristek ya Bapak Ibu sekalian, seperti e-office. E-office itu salah satu media persuratan yang bisa digunakan, terutama yang sekarang ini memang dari kami ya instansi, mungkin bisa juga Bapak Ibu sekalian di Kaltim menggunakan hal ini, sehingga surat-surat itu sudah tidak di-print lagi Bapak Ibu sekalian, tetapi cukup menggunakan e-office. Surat-surat ini dengan aplikasi yang sudah disesuaikan bisa menyampai, hitungannya bukan menit ya mungkin ya Bapak Ibu sekalian, hitungannya detik bisa tiba ke yang bersangkutan. Nah, itu kelebihan dari teknologi yang bisa kita adaptasi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tentunya tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian, perlu proses, perlu waktu untuk mencapai ke sana. Tetapi saya yakin dengan potensi Kaltim yang luar biasa, kita bisa melakukan, menyesuaikan kondisi-kondisi tersebut Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tahu Bapak Ibu, dampak revolusi industri 4.0. Nah, apa dampaknya? Kalau kita lihat perkembangan ini mulai dari tahun 1784 menginjak ke 1870, kemudian 1969 sampai hari ini seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Saya yakin walaupun Bapak Ibu sekalian mungkin tidak mengalami proses mulai dari awal, tetapi yang sekarang Bapak Ibu sudah bisa merasakan bagaimana dampak dari revolusi industri ini yang mempengaruhi bukan hanya pada kehidupan kita, kepada semua sektor Bapak Ibu sekalian, tetapi juga khususnya kepada dampaknya kepada pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Untuk sektor yang lain mungkin kita sekarang kalau lewat tol sudah menggunakan kartu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika kita ngambil uang menggunakan ATM. Belum yang lain-lain kartu-kartu yang lain. Nah, itu dampaknya sebetulnya besar Bapak Ibu sekalian. Ya memang sisi lain ada kelemahan, juga ada kelebihannya. Nah, dengan adanya perkembangan ini Bapak Ibu sekalian, kami dari Pusdatin mencoba bagaimana caranya ke depan untuk mensikapi dari dampak ini. Kita menciptakan berbagai terutama aplikasi ya Bapak Ibu sekalian, aplikasi yang bisa memudahkan para guru, para siswa maupun unsur-unsur pendidikan yang lain sehingga bisa memanfaatkan pembelajaran dengan mudah, gratis dan semuanya praktis Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kami coba seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga dari sisi yang lain terkait administrasi, kami juga dari Pusdatin mengembangkan aplikasi-aplikasi pendukung yang lain sehingga proses-proses yang lain mudah. Jadi kita menangkap revolusi industri 4.0 ini sesuatu yang memang perlu kita petakan. Kita buat langkah-langkah agar ke depan ini kita antisipasi bisa memberikan keuntungan yang maksimal Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu juga harapan kami di Kaltim, di Provinsi Kaltim, Bapak Ibu sekalian, para guru mulai jenjang TK, SD, SMP, bahkan ke SMA, SMK bisa menangkap peluang-peluang dengan adanya perkembangan ini. Kita perlu antisipasi sehingga ke depan kita lebih baik lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita tahu kebutuhan layanan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia ini, nah ini unsurnya banyak ya Bapak Ibu sekalian, karena sekarang Kemendikbudristek ini membawahi mulai dari jenjang TK, PAUD ya, sampai ke perguruan tinggi. Dulu saja memang kita tuh besar Bapak Ibu sekalian ya, sekarang makin besar.
dengan masuknya perguruan tinggi maupun juga unsur-unsur yang lain yang memang perlu kita buat resranya sehingga betul-betul ke depan kita harapannya akan lebih baik lagi Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu ada beberapa hal terkait data-data ini tentu perlu kita antisipasi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat jumlahnya Bapak Ibu, data pendidikan ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ya, mulai dari TK berapa, kemudian SD, belum yang lebih besar ini perguruan tinggi. Kalau kita bandingkan dengan negara lain Bapak Ibu, kita siswa maupun mahasiswanya jumlahnya ini mungkin hampir satu negara di luar negeri Bapak Ibu. Bisa bayangkan. Untuk menangani bagaimana para peserta didik ini bisa meningkat tidak mudah bagi kementerian Bapak Ibu sekalian. Tentu perlu ada cara dan strategi untuk menyikapi hal ini Bapak Ibu sekalian. Nah itu kami coba ya Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana ke depan itu akan lebih baik Bapak Ibu. Untuk itu kami coba membuat langkah-langkah ya visi Indonesia tahun 2045. Nah untuk membuat hal ini tentu Bapak Ibu dari berbagai keahlian pakar bagaimana caranya kami bisa menuangkan ke dalam visi Indonesia ini. Karena memang kita tahu banyak hal yang harus kita pertimbangkan Bapak Ibu sekalian. Kita lihat dari yang pertama perekonomian Indonesia yang berubah. Ini kadangkala dengan situasi pandemi ini ya Bapak Ibu sekalian, kita menjadi perlu kita pertimbangkan seperti apa. Karena ketika kita mungkin Bapak Ibu di lapangan ya ingin mengadakan pembelajaran daring, tetapi siswanya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Apakah siswanya mempunyai kuota ataukah mungkin apakah siswanya mempunyai perlengkapannya ataukah sudah siap dengan kondisi ini? Nah itu yang menjadi pertimbangan kita Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah. Saya yakin para Bapak Ibu guru tuh luar biasa semangatnya. Tetapi kita banyak hal yang harus dipertimbangkan. Itu tadi ya kondisi-kondisi yang memang kita hadapi realita di depan mata. Tapi walaupun begitu, banyak cara yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perubahan sosiokultural dan demografi Indonesia ini ya Bapak Ibu. Nah ini juga perlu kita antisipasi Bapak Ibu apalagi saya dengar dari Pak Kadis ya tadi mungkin dengan kondisi pandemi ini ada beberapa kendala-kendala yang perlu kita sesuaikan. Kemudian pasaran ini ya gambaran pasar kerja seperti apa ya tentu sekarang berbeda-beda ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana Indonesia mencapai visi 2045 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kan langkah yang tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian, tetapi sebetulnya memang ketika kita akan mencoba menerapkan atau menuangkan ke dalam langkah-langkah visi Indonesia ini, memang kami dari kementerian membuat rencana strategis untuk mencapai 5 tahunan seperti apa sehingga bisa mencapai 2045 ini. Nah, tiap langkah ini memang tentu perlu mempunyai indikator Bapak Ibu sekalian. Jadi dari kementerian kemudian diteruskan kepada instansi-instansi di bawahnya untuk membuat langkah-langkah strategis setiap 5 tahunan. Nah, ini langkah-langkahnya ini Bapak Ibu sekalian tentu akan berdampak kepada Bapak Ibu sekalian di provinsi. Nah, langkah-langkah ini kami buat tahunan. Nah, dari tahunan ini baru bisa dilaksanakan secara berkala. Nah, termasuk di dalam kegiatan membatik ini. Jadi membatik ini, Bapak Ibu sekalian, kami ingin
betul-betul Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini, bisa mengembangkan bahan ajar sesuai dengan perkembangan sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Nah memang sebetulnya bagaimana membatik itu sendiri Bapak Ibu, langkah-langkahnya sudah kita buat, tinggal mungkin Bapak Ibu sekalian menentukan hal mana yang akan dipilih. Nanti mungkin secara teknis akan dijelaskan oleh narasumber berikutnya. Nah kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian, harapan dari kementerian ya Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek tentunya Bapak Ibu. Nah ke depan ini bagaimana seharusnya pendidikan Indonesia menyesuaikan dalam hal ini ada beberapa ya Bapak Ibu sekalian. Harapannya banyak sekali ya Bapak Ibu, tetapi ini kan unsurnya besaran ya. Jadi kita berharap Bapak Ibu sekalian sebagai Bapak Ibu yang berhadapan dengan para siswa langsung, kami berharap ke depannya ini kita bisa menerapkan hal-hal seperti ini. Sebetulnya ini sudah diterapkan Bapak Ibu sekalian ya, mulai dari berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan. Sebetulnya ini semuanya sudah berjalan, cuman mungkin ada beberapa hal yang penyesuaian Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mengajak atau menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita menyamakan persepsi. Mungkin ada yang perbedaan-perbedaan yang sifatnya ya minor ya, kecil saya kira. Maaf Ibu, 5 menit lagi Ibu untuk menyampaikan materi. Baik Bapak. Baik. Jadi kita berharap bisa menjadi para siswa itu pelajar Pancasila. Nah mudah-mudahan apa yang harapan dari kementerian ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena saya yakin ini sudah berjalan dengan baik, Bapak Ibu tinggal melanjutkan. Nah ini, jadi kita ingin ke depannya itu pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia Bapak Ibu. Nah karena sudah diingatkan oleh Bapak Moderator, saya percepat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, pendidikan berkualitas itu kita berharap seluruh pemangku kepentingan pendidikan menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Kita berharap dengan hal ini tentunya kita dorong siswa untuk lebih meningkat lagi. Dorong perkembangan siswa agar lebih berkualitas. Ya, dengan tentunya dukungan infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan, kepemimpinan, masyarakat dan budaya, dan kurikulum, pedagogik dan asesmen. Nah ini semua dari Kemendikbudristek Bapak Ibu sekalian sudah menyiapkan persiapan-persiapan ya Bapak Ibu, mulai dari platform pendidikannya seperti apa. Kemudian kami juga beberapa sudah menyiapkan infrastruktur sekolah maupun kelas masa depan sehingga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini juga kebijakan juga kami ingin ada kontribusi dari eksternal ya, baik dari pemerintah maupun swasta ya, termasuk salah satu dalam hal ini ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Epson ya, yang sudah ikut menyebarluaskan pembelajaran atau pendidikan sehingga ini bisa terlaksana kegiatan ini. Nah juga Bapak Ibu, mekanisme akreditasi kita juga tingkatkan bagaimana pembelajaran dan anggaran supaya kontabilitas dan sebagainya ya Bapak Ibu. Tentu ini semua peran kita sangat diharapkan Bapak Ibu sekalian. Apalagi kami harapkan di kepemimpinan ini kompetensi guru, kepala sekolah dan pemerintah daerah bisa lebih meningkat Bapak Ibu. Memang perlu kolaborasi Bapak Ibu dengan berbagai unsur, dengan berbagai mungkin seperti sekarang ini ya kegiatan kita bisa kolaborasi. Kita tidak bisa sekarang ini berjalan sendiri, tetapi memang perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah untuk kurikulum maupun pedagogik dan asesmen Bapak Ibu sekalian,
kurikulum ini memang kita sudah siapkan ya, bersifat asesmen nasional yang mungkin nanti akan berjalan. Mohon dukungan Bapak Ibu sekalian ya. Yang jelas kami sangat berharap ya Bapak Ibu dengan kondisi keadaan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana kondisi pembelajaran saat ini Bapak Ibu sekalian? Maaf ini dampak dari pandemi ini banyak ya. Saya kira ini kita sudah merasakan ya dampaknya ini, mulai dari percepatan transformasi pendidikan, munculnya beberapa aplikasi online. Saya kira memang sudah jelas ya Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran juga tadi Pak Kadis sudah menyampaikan 40% ya. Tapi ini saya kira ini variatif ya Bapak Ibu sekalian. Memang ada yang mungkin lebih tinggi, ada yang rendah, tergantung mungkin kondisinya. Nah, kita juga adanya kebutuhan sumber belajar meningkat. Artinya media-media pembelajaran perlu kita tingkatkan. Nah, di kegiatan ini harapannya bisa meningkatkan salah satu sumber belajar, yaitu media pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Kami juga berharap bisa kolaborasi orang tua dan guru, kemudian banyaknya aktivitas yang mengalami keterbatasan mudah-mudahan mulai disingkat ya, sehingga kita ke depan bisa lebih baik lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian presentasi dari yang kita hasil survei ya, kita lewatkan saja ya Bapak Ibu. Silahkan mungkin bagi Bapak Ibu yang nanti akan menerima juga materi ini, silahkan bisa dilihat-lihat. Ini hasil survei Bapak Ibu. Nah, dari masa pandemi ini banyak ya. Yang jelas Bapak Ibu, hasil survei ini memang menjadi masukan bagi kita semua ketika kita akan mengadakan pembelajaran daring harus seperti apa. Nah, ini hasil-hasilnya Bapak Ibu kami lewatkan saja. Mulai dari media apa saja, kita lihat tuh yang tinggi WA ya. Kemudian yang kedua rumah belajar, ada Google dan sebagainya. Yang jelas memang dengan kondisi pandemi ini Bapak Ibu dapat meningkatkan sisi lain, artinya pembelajaran daring ini bisa meningkat. Nah, harapannya sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ya, orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Nah, dengan situasi ini tentu harapannya ini semuanya sudah terjadi ya. Saya kira di Kaltim sudah menjadi seperti ini. Kita juga di sektor-sektor lain, artinya ini sudah berjalan Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait, mungkin sebentar saja Pak Moderator ya, terkait dengan surat edaran Mendikbud nomor 4. Nah, kami ingin menyampaikan, saya kira ini Bapak Ibu sudah tahu juga ya, kebijakan terkait ujian nasional. Memang kemarin juga kan kita tidak tidak menjadi syarat seleksi jenjang atau kelulusan. Kemudian juga kebijakan belajar dari rumah. Toleransi 15 menit. Kemudian terkait ujian sekolah, ujian kenaikan kelas, kemudian juga ada PPDB 2020 dan kebijakan BOS dan BOP. Nah, ini sudah berjalan pada tahun lalu sehingga saya kira Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran hal ini. Saya hanya kuat saja. Kebijakan ini di tahun ini juga berjalan. Mudah-mudahan semuanya makin lancar Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung terselenggaranya SE Mendikbud ini sehingga berjalan lancar, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kami juga ingin menyampaikan bahwa kami dari kementerian terutama Pusdatin ya, dalam ini kami sudah menyebarluaskan bantuan kuota data internet tahun 2021. Nah, di bantuan internet ini Bapak Ibu sekalian, memang ada beberapa aplikasi yang tidak kita masukkan dengan berbagai pertimbangan. Yang jelas kami berharap dengan bantuan internet ini, kuota ini ya,
tulis di kuota WA data aja. internet ini bisa Di WA. memberikan sedikit pencerahan atau Iya, Bapak mungkin minta sedikit di WA. Nanti bantuan saya balas di kepada WA. Jangan telepon ya. berbagai Oke. pihak yang sudah menerima bantuan ini. Belum semuanya yang dapat ya, belum semuanya menerima. Tetapi terus terang kami ada kendala-kendala mulai dari anggaran, dari berbagai hal, sehingga kami baru dapat memberikan bantuan kuota data internet ini sesuai dengan sekarang ini. Mudah-mudahan bisa meningkat terus Bapak Ibu sekalian. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami terkait inovasi pembelajaran jarak jauh ini, ada beberapa media yang Bapak Ibu sekalian mungkin ketika Bapak Ibu akan mengajar, ingin mencari media-media pembelajaran, bisa memanfaatkan belajar.kemdikbud.id. Jadi ini bisa melalui ini ya Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti dibuka-buka saja. Ada juga rumah belajar ya Bapak Ibu sekalian. Rumah belajar ini bisa nanti langsung maya atau mandiri maupun kolaboratif. Nanti akan dijelaskan secara langsung, mungkin nanti bisa kalau Bapak Ibu nanti mencari informasi bisa melalui Duta Rumah Belajar. Jadi rumah belajar ini alternatif untuk Bapak Ibu sekalian ketika akan memanfaatkan media pembelajaran. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang mungkin tak kalah sebelum kami akhiri, ada juga televisi edukasi. Nah, silahkan Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan media-media pembelajaran ini walaupun bukan hanya di masa ini aja ya pandemi, bisa juga mungkin ke depan setelah melewati masa pandemi, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkannya. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, para guru, baik itu dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK yang telah banyak berkontribusi selama pandemi ini, yang telah mungkin berjibaku Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu berjibaku bagaimana caranya siswa dengan kondisi seperti ini bisa betul-betul memanfaatkan atau bisa belajar semaksimal mungkin. Nah, baik Bapak Ibu, kami juga mohon maaf apabila di dalam pembahasan ini mungkin ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke Bapak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Andra Yeni Kusnaini MPD yang telah memberikan materi mengenai kebijakan TIK untuk pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, mungkin secara ringkas tadi ada beberapa kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah melalui Pusdatin, salah satunya adalah dengan penyediaan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua diantaranya adalah kebijakan dari kementerian, yaitu pemberian bantuan kuota internet yang telah terlaksana mulai tahun 2020 dan akan berlanjut lagi di tahun 2021 ini dengan tentu saja dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang ketiga, salah satu kebijakan dari pemerintah adalah dengan adanya inovasi pembelajaran jarak jauh yang sudah dikembangkan oleh Pusdatin. Salah satu diantaranya adalah dengan adanya rumah belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, seandainya ada beberapa permasalahan atau pertanyaan, kita akan berlanjut dulu ke pemateri berikutnya, Bapak Ibu.